Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia S. Firdausy Lelia, NIM 12631201020. Perwakilan kelompok 10 dengan judul Pengendalian Organisasi Jasa, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen, jurusan Manajemen Dakwah dengan dosen pengampu Dr. Zulfa Ismawati MPD. Yang pertama, pengertian organisasi jasa. Jasa merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk yang tidak berwujud atau intangible, seperti reparansi, akomodasi, transportasi, asuransi, tempat tinggal, pendidikan, hiburan, penginapan, pemerintahan, keuangan, kesehatan, dan bidang profesional lainnya yang bersifat jasa. Kegiatan operasi jasa memiliki banyak kesamaan seperti adanya standar kualitas, mendesain, dan memproduksi sesuai dengan jadwal sehingga memenuhi permintaan konsumen dan dibuat di dalam sebuah fasilitas tempat kerja. Sejarah perkembangan organisasi jasa. Pada awalnya, akuntansi biaya hanyalah ada dalam catatan perusahaan manufaktur atau perusahaan barang. Karena kebutuhan untuk menilai persediaan barang dalam proses dan barang jadi adalah untuk tujuan laporan keuangan. Sistem ini memberikan data mentah yang dapat dengan mudah diadaptasi untuk digunakan dalam menetapkan harga jual dan untuk tujuan manajemen lainnya. Banyak organisasi jasa tidak memiliki dorongan yang sama untuk mengembangkan data biaya. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, perusahaan jasa mulai menggunakan data biaya produk dan data akuntansi lainnya. Dan perkembangan sistem pengendalian manajemen organisasi jasa juga mulai berkembang sama pesatnya dengan sistem pengendalian yang ada pada perusahaan manufaktur atau perusahaan barang. Kedua, yakni karakteristik organisasi jasa. Organisasi jasa memiliki dua macam karakteristik. Yang pertama, karakteristik organisasi jasa secara umum. Yang kedua, karakteristik organisasi jasa secara khusus. Sekarang kita ke karakteristik yang pertama. Karakteristik organisasi jasa secara umum mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, ketiadaan persediaan penyangga. Perbedaan karakteristik secara mendasar dalam sektor manufaktur dan jasa dapat terlihat dalam hal ini. Perusahaan manufaktur dapat menyimpan barang dagangannya dalam bentuk persediaan yang merupakan penyangga untuk memperkecil dampak fluktuasi dalam volume penjualan terhadap proses produksi. Sedangkan jasa tidak dapat disimpan. Perusahaan manufaktur juga dapat memperoleh pendapatan di masa depan dari produk yang tersedia di tangan pada saat ini atau barang yang disimpan. Perusahaan jasa tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan jasa harus mencoba untuk meminimalkan kapasitas. Yang selanjutnya yakni kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Perusahaan manufaktur dapat melakukan inspeksi atas produknya sebelum produk tersebut dikirimkan ke pelanggan, serta kualitasnya produk tersebut sampai pada saat diserahkan kepada pelanggan atau kualitasnya dapat diukur kasat mata, sedangkan perusahaan jasa tidak dapat menilai kualitas produk sampai pada saat jasanya diserahkan, dan seringkali penilaian tersebut bersifat subjektif. Jadi, karakteristik yang kedua yakni kesulitan dalam mengendalikan kualitas. Karena apa? Penilaian dari pelanggan itu bersifat subjektif. Misalnya, kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan adalah hal
yang sulit untuk diukur sehingga hanya beberapa organisasi pendidikan yang memiliki sistem pengendalian kualitas formal. Yang selanjutnya yakni karakteristiknya padat karya. Dalam perusahaan manufaktur dapat menambah peralatan atau mengotomatisasi produksi sehingga dengan demikian perusahaan dapat menggantikan buruh atau meminimalisir atau mengurangi biaya. Sedangkan hampir semua perusahaan jasa bersifat padat karya dan tidak dapat melakukan hal tersebut atau hal semacam itu. Contoh, rumah sakit dapat menambah peralatan baru dengan harga yang mahal. Akan tetapi, sarana tersebut bertujuan untuk mendukung pelayanan yang lebih baik kepada para pasien. Sarana tersebut tidak mengurangi, melainkan menambah biaya yang dikeluarkan oleh entitas tersebut. Selanjutnya, karakteristik yang terakhir dari organisasi jasa, karakteristik secara umum, yaitu organisasi multi-unit. Beberapa organisasi jasa mengoperasikan banyak unit di berbagai lokasi, di mana setiap unit relatif kecil. Kesamaan dari unit-unit yang terpisah memberikan dasar yang umum untuk menganalisis anggaran dan mengevaluasi kinerja yang tidak ada di perusahaan manufaktur. Informasi dan setiap unit dapat dibandingkan dengan rata-rata sistem atau regional, dan karyawan dengan kinerja tinggi dan rendah dapat diidentifikasikan. Karakteristik organisasi jasa yang tadi telah diterangkan tentang karakteristik organisasi jasa secara umum. Selanjutnya, karakteristik organisasi jasa secara khusus atau profesional. Yang pertama, karakteristiknya yakni sasaran. Sasaran organisasi profesional memiliki relatif sedikit aktiva yang berwujud. Aktiva utamanya adalah keterampilan dari staf profesional yang tidak muncul dalam laporan, posisi keuangan atau neraca perusahaan. Tingkat pengembalian atas aktiva yang digunakan pada hakikatnya tidak berarti dalam sebuah organisasi ini, sehingga sasaran keuangan mereka adalah untuk memberikan kompensasi yang memadai kepada pihak profesional. Karakteristik yang selanjutnya yakni perusahaan kecil dengan beberapa pengecualian, seperti beberapa kantor pengacara dan kantor akuntan. Organisasi profesional biasanya relatif kecil dan beroperasi di satu lokasi saja. Manajemen senior dalam organisasi semacam itu dapat secara pribadi mengamati apa yang sedang berlangsung dan secara langsung memotivasi karyawan. Demikian, terdapat sedikit kebutuhan akan sistem pengendalian manajemen yang canggih dengan pusat laba dan laporan kinerja formal. Meskipun demikian, organisasi yang kecil pun tetap membutuhkan anggaran. Karena apa? Organisasi jasa mereka juga butuh makan, butuh hidup. Perbandingan umum antara kinerja terhadap anggaran dan suatu cara untuk mengaitkan kompensasi dengan kinerja. Karakteristik yang terakhir dari organisasi jasa profesional yaitu pemasaran. Pada perusahaan manufaktur, pemilihannya jelas antara kegiatan produksi dan pemasaran. Pada organisasi profesi, pemilihan tersebut tidak ada. Pemasaran pada dasarnya merupakan kegiatan inti pada semua organisasi. Dalam suatu perusahaan manufaktur terdapat garis pemisah yang jelas antara aktivitas pemasaran dengan aktivitas produksi.
Hanya manajemen senior yang menaruh perhatian pada keduanya. Pemisahan yang jelas semacam itu tidak terdapat pada organisasi jasa. Tetapi pada pemasaran profesional adalah aktivitas yang penting di hampir semua organisasi. Dalam situasi seperti ini, sangatlah sulit untuk memberikan penghargaan sesuai kepada orang yang bertanggung jawab untuk menjual kepada pelanggan baru. Selanjutnya, sistem pengendalian manajemen organisasi jasa. Yang pertama, penentuan harga. Harga jual dan pekerjaan ditetapkan dengan cara tradisional di banyak perusahaan profesional. Jika profesi tersebut merupakan salah satu profesi di mana para anggotanya sudah terbiasa untuk mencatat jadwal waktu mereka, penentuan biaya profesional yang harus dibayar biasanya dikaitkan dengan tarif tagihan per jam. Biasanya didasarkan pada kompensasi dari tingkat profesional terdiri dan bukannya kompensasi dari orang tertentu ditambah dengan beban untuk biaya overhead dan laba. Selanjutnya, pusat laba penetapan harga transfer. Organisasi nirlaba biasanya menggunakan pusat laba. Unit-unit pendukung seperti pemeliharaan, proses informasi, transformasi, telekomunikasi, percetakan, dan sejumlah material dan jasa membebankan layanan diberikan unit yang mengkonsumsi layanan tersebut. Selanjutnya, perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Secara umum, sistem pengendalian manajemen atau sistem perencanaan strategis formal di organisasi profesional tidak berkembang sebaik di perusahaan manufaktur dengan struktur yang sama, dan organisasi profesional tidak memiliki kebutuhan yang besar dan sistem semacam itu. Selanjutnya, pengendalian operasi. Rasio waktu yang ditagih bill time ratio yang merupakan rasio dari jumlah yang dapat ditagih terhadap jumlah yang tersedia dipantau secara ketat. Jika ternyata penggunaan waktu yang sebaliknya merupakan waktu menganggur atau untuk alasan pemasaran atau pelayanan umum, beberapa penugasan dilakukan dengan tarif yang lebih rendah dari tarif normal. Maka varians harga yang ditimbulkan harus dipantau secara ketat. Dampak jangka panjang dari keputusan yang diambilnya pada saat itu. Yang keempat, menyamakan persepsi strategi jangka panjang. Berbagai manajemen yang ada dalam satu organisasi terkadang mengakibatkan berbagai persepsi dengan cara kerja yang dicapai tujuan organisasi yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya konflik internal organisasi tersebut. Adanya perencanaan strategis akan membuat pembedaan platform dan dapat lebih meminimalisir konflik internal, sehingga seluruh pihak dapat lebih fokus dalam menjalankan strategi perusahaan daripada berdebat tentang cara pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, dari sistem pengendalian manajemen organisasi jasa profesional meliputi pengendalian operasi, juga pengukuran dan penilaian kerja. Poin selanjutnya yakni proses pengendalian manajemen. Proses pengendalian manajemen adalah sebuah proses di mana tingkatan manajemen menjamin bahwa orang-orang yang mereka pimpin telah melakukan strategi yang mereka maksud. Proses
pengendalian manajemen memerlukan perencanaan yang tidak ngawut atau secara sadar, tidak otomatis dan melibatkan interaksi antara individu satu dengan individu yang lain. Tahapan proses pelaksanaan sistem pengendalian manajemen terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, perencanaan strategi. Perencanaan strategis diartikan sebagai proses memutuskan program-program yang akan diambil organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang dialokasi untuk masing-masing program selama beberapa tahun ke depan. Yang kedua, alat pengembangan manajemen. Perencanaan strategis yang berorientasi jangka panjang akan membantu pihak manajemen dalam membuat pola berpikir untuk strategi dan pelaksanaannya. Yang ketiga, mekanisme untuk berpikir jangka panjang. Perencanaan strategi secara tidak langsung membuat pihak manajemen untuk pengendalian manajemen, yaitu yang pertama menetapkan standar, yang kedua mengukur kinerja, yang ketiga membandingkan kerja aktual dengan standar yang ditentukan, yang keempat mengambil tindakan koreksi perbaikan atau taking correction action. Sekian dari saya, apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.